Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Suwarni Utami, NIM 1820500-110, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan saya duduk di semester 7. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami dari kelompok 2, yaitu Hakikat Sejarah Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari teman saya tadi, yaitu pembahasan sebelumnya adalah pra-zaman sejarah Indonesia. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang zaman sejarah Indonesia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang zaman sejarah Indonesia ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari zaman sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal yang namanya tulisan. Di sini mengenal namanya tulisan itu, pada masa ini manusia sudah benar-benar mengenal seperti huruf, kemudian angka, huruf A sampai dengan Z, kemudian angka 1 sampai dengan angka 10. Pada zaman ini, dia dikatakan zaman sejarah, yaitu mereka di sini seperti sudah mengenal akan hal-hal tulisan, dan di sini banyak kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan tulisan tersebut, karena pada zaman ini zaman dimana sangat panjang jarak antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah. Dan di sini pada zaman ini juga banyak peninggalan-peninggalan yang sangat berguna bagi masyarakat lainnya. Dan di sini pada zaman ini juga banyak peninggalan-peninggalan tertulis yang mereka tinggalkan seperti prasasti dan kitab. Dan pada masa ini juga banyak tulisan-tulisan yang ditulis pada masa lampau itu disebut sebagai peninggalan sejarah. Dan di sini juga pada zaman sejarah ini, hal seperti tulisan-tulisan tersebut banyak sekali ditinggalkan di suatu tempat tertentu, kemudian itu disebut sebagai peninggalan dari suatu tempat tersebut. Tetapi yang dikatakan peninggalan sejarah adalah peninggalan-peninggalan yang memiliki makna dan memiliki cerita di masa lalu. Jadi intinya seperti ini. Seperti contohnya prasasti. Prasasti adalah suatu peninggalan untuk negara Indonesia. Kemudian prasasti ini memiliki cerita tersendiri di masa lalu. Jadi yang dapat ditinggalkan untuk masa sekarang ini adalah yang kita lihat adalah seperti prasasti. Kemudian contoh lainnya itu seperti kitab-kitab yang pada masa lalu itu sangat bermakna pada zaman dahulu. Jadi kita bisa mendapatkan cerita tersebut melalui peninggalan-peninggalan yang ada di zaman prasejarah. Dan pada zaman sejarah ini kita hanya membahas mengapa ada prasasti. Nah, berarti kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa mengapa adanya prasasti. Jadi intinya di sini yaitu pada zaman sejarah ini yang dikatakan sebagai peninggalan sejarah adalah sesuatu yang mempunyai bukti dan mempunyai cerita pada masa lalu. Maka itu bisa dikatakan dengan peninggalan sejarah. Jadi zaman sejarah yang sudah kita lalui sekarang ini adalah zaman di mana kita hanya melihat hasil-hasil atau peninggalan-peninggalan seperti yang sudah saya sebutkan tadi contohnya, dan itu bisa dikatakan sebagai peninggalan sejarah karena memiliki cerita di masa lalu. Apabila tidak memiliki cerita di masa lalu, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai peninggalan sejarah. Nah, jadi itu adalah inti dari pengertian zaman sejarah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari zaman sejarah ini, selanjutnya kita harus mengetahui apa-apa saja peninggalan
prasejarah dari Indonesia atau dari negara kita sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau akan menyebutkan hal-hal yang menjadi peninggalan di masa prasejarah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan hal-hal yang menjadi contoh di antaranya menjadi peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu seperti fosil, kemudian prasasti, kemudian candi, selanjutnya yaitu benteng, kemudian ada juga yang disebut dengan masjid, selanjutnya patung arca, istana, seni sastra, dan juga agama dan hari-hari keagamaan. Nah, itu adalah hal-hal peninggalan atau macam-macaman di antara peninggalan-peninggalan prasejarah. Dan pada saat zaman sejarah ini kita masih dapat menemui macaman-macaman tersebut. Tetapi di antaranya yang sering ada di sekitar kita yaitu seperti masjid, kemudian hari-hari keagamaan, kemudian ada juga candi. Nah, pasti di antara teman-teman semua juga masih bisa menemui macaman-macaman peninggalan tersebut. Baiklah, setelah saya menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Yang pertama yaitu fosil. Fosil berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah tertanam menjadi batu dan tertanam di bawah tanah di lapisan yang paling bawah. Kemudian mereka dikatakan fosil seperti seperti manusia. Manusia tersebut sudah tertanam ribuan tahun di bawah tanah, di lapisan tanah, kemudian masih meninggalkan seperti ada giginya ataupun ada tulang belulangnya. Nah, gigi ataupun tulang belulang tersebutlah yang dikatakan dengan fosil. Sama halnya seperti daun ataupun tulang-tulang hewan yang sudah tertanam di bawah tanah ribuan tahun ataupun jutaan tahun, tetapi ketika ada pembongkaran di dalam penelitian, hal tersebut masih kita temui, maka itu dikatakan dengan fosil. Jadi sudah jelas bahwasanya makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan yang sudah menjadi batu ataupun sudah tertanam di bawah tanah ribuan tahun ataupun jutaan tahun, tetapi masih ada pertinggalnya seperti jika manusia seperti tulang-tulangnya ataupun seperti hewan juga tulang-tulangnya, maka tulang-tulang tersebut bisa dikatakan menjadi suatu peninggalan dan dapat dikatakan menjadi inilah hal yang dinamakan dengan fosil. Jadi sudah jelas bahwasanya fosil itu definisinya adalah yang saya jelaskan tadi, peninggalan-peninggalan yang berupa seperti tulang yang sudah tertanam ribuan tahun di bawah tanah kemudian dijumpai oleh seorang peneliti. Nah, selanjutnya yaitu prasasti. Prasasti adalah suatu yang berupa tulisan, tetapi tulisan-tulisan tersebut yang sudah di masa lampau, yang terjadi di masa lampau. Kemudian tulisan-tulisan tersebut ditulis seperti di atas logam, di atas kemudian ada bebatuan. Nah, tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan-tulisan bermakna. Maka tulisan tersebut yang ada di atas batu, di atas logam tersebut bisa dikatakan ada prasasti. Kemudian prasasti tersebut bisa dikatakan dari 5 Masehi di masa lampau, dan itu adalah berupa yupa, dan itu adalah peninggalan dari kerajaan Kutai sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu candi. Candi ini sudah tidak asing untuk kita dengar dan bahkan di antara kita sudah sering melihat yang namanya candi. Nah, candi ini adalah juga suatu peninggalan pada masa prasejarah. Dan pada zaman sejarah ini, candi-candi tersebut masih ada kita jumpai seperti yang ada di sekitar kita, yang ada di Gunung Tua seperti Candi Bahal. Nah, itu adalah suatu peninggalan dari zaman prasejarah.
Nah, biasanya candi-candi ini adalah bebatuan yang telah disusun, dan biasanya jika di Jawa sana digunakan untuk tempat beribadah untuk agama Buddha dan agama Hindu. Jadi sudah jelas candi ini sering kita jumpai di sekitar kita, dan bahkan di antara kita juga sering berkunjung ke candi-candi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu benteng. Benteng adalah bangunan yang kuat, yang kokoh, yang benar-benar bisa untuk tempat berlindung. Dan pada zaman dahulu benteng ini digunakan untuk tempat berlindung yang namanya masyarakat, ataupun pada zaman dulu kan zaman kerajaan. Jadi pada zaman itu jika mereka diserang oleh musuh, mereka berlindung di bawah benteng ini. Jadi benteng ini adalah suatu bangunan yang benar-benar kokoh yang dapat melindungi mereka dari serangan musuh-musuh yang ingin menyerang mereka. Kan biasa pada zaman dahulu mereka adalah dengan sistem kerajaan. Maka jika terserang oleh kerajaan lain, mereka hanya dapat berlindung pada benteng tersebut. Jadi benteng ini adalah suatu bangunan yang benar-benar kuat dan kokoh, dan kita bisa berlindung di balik benteng tersebut. Jadi sudah jelas bahwasanya benteng itu adalah tempat kita berlindung pada zaman dahulu ketika seorang musuh itu menyerang. Selanjutnya yaitu masjid. Masjid sudah kita ketahui bahwasanya suatu bangunan untuk tempat beribadah umat agama muslim. Dan di antara kita pasti semua sudah mengenal, dan tempat beribadah kita pasti sudah jelas karena kita beragama Islam, dan itu adalah tempat ibadah kita sendiri. Mengapa demikian? Menjadi suatu peninggalan. Jadi masjid ini adalah tempat kita untuk beribadah. Jadi ini dikatakan sebagai peninggalan dari agama Islam. Nah, di antara kita juga sudah pasti pernah melihat dan bahkan menempati masjid sebagai tempat beribadah kita. Nah, jadi di antara kita saya rasa mungkin tidak mengetahui yang namanya masjid. Dan karena di antara kita adalah orang-orang yang mengikut agama Islam semuanya. Selanjutnya yaitu patung atau arca. Patung atau arca ini dapat kita jumpai di sekitar candi. Nah, jadi saya sedikit cerita bahwasanya pada zaman dahulu kan zaman-zaman kerajaan. Jadi pasti ada yang namanya candi di dalam suatu kerajaan biasanya. Jadi dalam candi tersebut ada patung dan arca. Biasanya patung dan arca tersebut itu menggambarkan seorang raja, karena kita pada zaman dahulu itu pasti zaman kerajaan-kerajaan. Jadi di dalam candi tersebut mereka itu menggambarkan seperti raja-raja mereka. Untuk mengenang raja-raja mereka, menjadi mereka itu membangun yang namanya patung dan arca. Nah, selanjutnya adalah istana. Istana ini definisinya yaitu pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu atau di masa lampau, kediaman tempat raja ataupun kepala raja, yang jelasnya adalah raja dan keluarganya, itu bertempat tinggal di istana. Itu makanya definisi dari istana adalah tempat tinggal dari raja tersebut. Jika kita bawa kepada masa sekarang, yaitu seperti presiden dan kepala presiden. Presiden beserta keluarganya itu tinggal di namanya istana, yaitu tempat kediaman dari presiden tersebut. Jadi sudah jelas istana pengertiannya yaitu tempat tinggal dari raja ataupun presiden. Nah, karena zaman dahulu itu masa kerajaan-kerajaan, maka yang disebut dengan raja, tempat tinggal raja. Kemudian pada saat sekarang ini kita disebut dengan yang namanya presiden, maka tempat tinggal keluarga dari presiden ini dinamakan dengan istana juga. Seperti yang ada di pusat kita yaitu istana kediaman presiden, yaitu istana yang berada di Jakarta. Jadi sudah jelas bahwasanya yang dikatakan dengan istana itu adalah tempat kediaman dari presiden kita sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu seni sastra. Penjelasan dari seni sastra ini yaitu seni sastra adalah suatu tulisan dan yang dijadikan menjadi sebuah kitab, dan di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang penghormatan tentang raja ataupun tingkah laku tentang raja tersebut yang baiknya itu yang ditulis dan dijadikan kitab, dan hal tersebut yang dinamakan dengan seni sastra. Dan yang terakhir yaitu agama dan hari keagamaan. Agama sudah jelas bahwasanya setiap dari kita pasti memiliki yang namanya agama. Terutama pada kelas ini sudah pasti semuanya menganut yang namanya agama. Dan agama yang kita anut adalah agama Islam. Jadi penjelasan dari agama ini adalah suatu aliran yang kita ikuti ajarannya, kemudian kita ikuti kewajiban dan larangannya. Seperti kita yang ada di kelas ini, kita menganut yang namanya agama Islam. Maka dari itu kita mengikuti aturan ataupun larangan dari agama Islam tersebut. Itu adalah yang namanya agama. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan dari pembahasan materi saya yaitu zaman sejarah. Dapat saya definisikan atau dapat saya ambil intinya yaitu zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal yang namanya tulisan. Kemudian pada zaman ini juga tulisan-tulisan tersebut bisa dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Nah, peninggalan-peninggalan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah peninggalan-peninggalan dari prasejarah. Nah, jadi tetapi di sini yang dikatakan dengan peninggalan adalah sesuatu di masa lampau yang sekarang tinggal, seperti contohnya kayak prasasti. Prasasti itu pada zaman dahulu punya latar belakang tersendiri, punya cerita tersendiri. Nah, tetapi sampai sekarang masih ada. Itu yang bisa dikatakan dengan yang namanya peninggalan. Tetapi jika sesuatu tulisan ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak mempunyai alur cerita, yang tidak mempunyai latar belakang cerita, itu tidak bisa dikatakan dengan yang namanya peninggalan. Jadi sudah jelas bahwasanya zaman sejarah ini adalah zaman di mana manusia benar-benar sudah mengenal yang namanya tulisan, benar-benar sudah mengetahui yang namanya seperti angka, tulisan, atau apapun itu. Nah, dan yang dikatakan dengan yang namanya peninggalan sejarah adalah sesuatu yang bermakna, yang mempunyai cerita di masa lampau, dan sekarang itu kita bisa bercerita tentang masa lalunya, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai yang namanya peninggalan sejarah. Dan contoh-contohnya dan di antara hal-hal macam-macam peninggalan tersebut sudah saya sebutkan dan sudah saya jelaskan satu persatu. Jadi intinya adalah zaman sejarah adalah zaman di mana manusia sudah mengenal yang namanya tulisan. Baiklah, di sini saya sudah menyimpulkan dan saya sudah menjelaskan tentang materi yang ada di kelompok kami. Dan di sini saya juga memohon maaf kepada Ibu pengampu mata kuliah ini dan kepada teman-teman semua apabila di dalam penjelasan materi saya terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan di dalam menjelaskan isi dari makalah kami ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian di sini saya akan mengakhiri penjelasan dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.